Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kebetulan ada dua komponen elektronik tipe transistor FET. Jadi transistor FET itu adalah jenis transistor yang kalau dari singkatannya FEL, medan magnet, efek transistor. Jadi transistor yang tidak terpengaruh jika ada di daerah PCB-nya atau daerah kerja rangkaiannya itu ada medan magnet. Kasusnya seperti ini, misalnya kita punya sebuah sound system ataupun peralatan televisi, peralatan elektronik, ketika lewat skuter atau Vespa, maka akan timbul noise pada gambar, ataupun kalau pada sound system itu akan timbul suara. Nah, makanya dicari terus komponen-komponen yang bisa tidak berefek kepada pengaruh medan listrik atau yang menimbulkan medan magnet. Nah, FET itu berkembang lagi menjadi MOSFET, nanti ada kanal N, kanal P. Nah, tetapi di sini kita tidak membahas teknologi MOSFET dan FET itu. Tadi ada juga yang JFET. Kita coba bahas tentang bagaimana cara mengukurnya, karena kalau transistor biasa atau transistor silikon, transistor biasa itu mempunyai dua buah dioda. Jadi ada PNP dan NPN. Nah, itu artinya menggabungkan dua buah dioda dalam satu rangkaian, satu komponen, sehingga berfungsi sebagai transistor. Nanti ada yang basisnya positif, ada basisnya yang negatif. Kalau di sini ada istilahnya gate, drain, dan source. Jadi gate itu adalah gerbang pemicunya. Jadi sumber inputnya biasanya melalui gate, lalu drain, lalu source. Jadi drain itu adalah tempat pembuangan arusnya, source itu adalah sumber masukan arusnya. Nah, sekarang kita fokus saja ke bagaimana membandingkan dua buah transistor yang masih bagus, yaitu transistor FET dan yang sudah rusak. Yang pertama, kita gunakan ampermeter apa saja boleh. Nah, jadi ada menurut saya dua kerusakan FET yang paling mudah. Yang pertama adalah putus sama sekali atau short sama sekali, artinya putus, tidak terhubung lagi komponen FET yang di dalamnya ada junction FET, transistor. Nanti kita lihat dari sisi rangkaiannya. Jadi putus sama sekali komponen itu. Nah, itu gampang mengukurnya. Semua kakitnya itu putus. Lalu ada yang bocor. Bocornya itu sudah melebihi hampir short atau sudah mendekati short, sehingga pada saat dialiri difungsikan pada blok rangkaian menimbulkan panas dan tidak berfungsi FET tersebut. Nah, lama-kelamaan dibiarin akan juga jebol. Nah, lalu fungsi dari FET sama seperti transistor biasa, yaitu sebagai penguat arus, penguat tegangan, penguat sinyal, ya pasti arus yang dikuatkan, lalu saklar, switching, lalu berfungsi sebagai buffer, atau pada rangkaian-rangkaian tertentu bisa berfungsi sebagai flip-flop atau penstabil. Jadi fungsinya sama persis seperti transistor. Nah, langkah pengukurannya gunakan ampermeter. Nah, ini ampermeter, boleh pakai ampermeter apa saja. Kita arahkan ke skala dioda. Nah, ini setelah berada di sini, kita tekan sel posisinya dioda. Nah, ini dioda, ada lambang diodanya bisa kita lihat. Nah, lalu kita ukur. Awalnya kita adu dulu supaya melihat apakah ampermeter ini berfungsi. Nah, setelah itu kita ukur dulu yang baru. Kita bandingkan. Nah, setiap kakinya, jadi apakah gate, apakah drain, kita cuekin dulu, kita ukur. Nah, ini bisa Anda lihat ketika saya ukur tidak naik, lalu kemari tidak naik, ke sini. Nah, ini naik. Anda lihat, ternyata tidak. Nah, ini naik 2, sekian tadi, 2,8, naik sebentar lalu turun. Lalu kita bandingkan, kita balik polaritas probe-nya, tidak naik, lalu kita kemari. Nah, naik 0,4. Nah, ini adalah standar dari FET, 0,4, 0,5 itu masih standar.
Nah, ini menandakan FET ini masih bagus. Lalu kita coba ukur yang ini menurut pengukuran saya rusak. Nah, kita ukur seperti tadi, kita balik merah dulu di sebelah kirinya. Tidak naik. Lalu keduanya tidak naik, kita arahkan kemari. Nah, ini naik sebentar. Kemudian kita balik. Tidak naik. Lalu kita kemari. Tidak naik. 0,5. Jadi tadi 0,4, 0,5. Ini sedikit bocor, tetapi masih bisa dipakai. Ternyata ini masih bagus. Kalau kita ukur dengan menggunakan apometer yang kurang akurat, ini sepertinya rusak. Nah, kemudian jika kalau kita tadi sudah pastikan tidak rusak, maka kita coba dengan menggunakan skala ohm. Nah, mungkin tadi kita sudah putuskan tidak rusak, kita coba ohm. Nah, arahkan lagi ke skala ohm. Nah, ini skala ohm. Oke, kita ukur yang bagus, FET yang masih bagus. Sama caranya, arahkan kemari. Tidak terhubung, 0, OL tidak terhubung. Nah, lalu kemari tidak terhubung. Karena nilai resistansinya besar sekali, karena bahannya dari bahan FET tadi. Kita balik. Tidak terhubung, tidak terhubung. Lalu kemari, nah ini terhubung. Bisa Anda lihat 2 mega ohm. Nah, ini yang masih baru kita beli. Kemudian kita bandingkan yang kita duga awalnya itu rusak. Ini kemari sama, tidak ada. Kemari ini tidak ada. Lalu ini kemari tidak ada, tidak naik, artinya tidak terhubung. Bukan short circuit, memang tidak bisa terbaca karena ini FET. Lalu yang berikutnya harus ada. Nah, ini nilainya 3,5. Nah, sedangkan yang tadi itu 20. Nah, inilah yang menjadi keraguan kita dalam memperbaiki. Apa kita ganti yang baru atau kita pakai yang lama? Karena memang untuk memastikannya kita harus mempunyai datasheet lagi. Datasheet kita lihat di situ berapa resistansi dalamnya atau resistansi bahannya, baru kita bisa putuskan. Nah, karena ini berbeda dengan nilai resistansi tadi, maka saya coba aja pakai yang ini karena kebetulan sudah kita beli. Mudah-mudahan setelah kita pasang nanti berhasil. Demikianlah kira-kira cara kita mengukur, mencari kerusakan FET ataupun MOSFET dengan menggunakan avometer. Tetapi untuk lebih akuratnya ada alat yang digunakan khusus pengukuran FET. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.